Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Baik, Ibu, perkenalkan saya Bidan Ririn. Di sini saya jaga siang. Sebelumnya, ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Rahma. Ibu Rahma ya. Umurnya berapa, Bu? 20 tahun, Bu. 20 tahun. Alamatnya mana? Karanganyar. Karanganyar. Baik, Ibu, selanjutnya apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu, saya kan sudah hamil 2 bulan. Itu rasanya tuh biasanya tuh kalau pagi suka pusing, kepala berkunang-kunang gitu, Bu. Itu kenapa ya? Oh, jadi Ibu ini sedang hamil ya? Iya. Boleh pinjam buku kianya terlebih dahulu? Untuk. Saya cek terlebih dahulu ya. Iya. Baik, Ibu, tadi sudah diperiksa di depan ya. Iya. Ini hasil laboratoriumnya, HB Ibu rendah. Ini HB Ibu di angka 9. Iya. Padahal seharusnya untuk Ibu hamil, HB-nya berada di angka 11. Jadi, Ibu tergolong kekurangan darah. Kenapa Ibu bisa kekurangan darah? Karena kalau Ibu hamil itu terjadi pengenceran darah. Karena Ibu kan sudah ada temannya nih di dalam perut Ibu, jadi darahnya dibagi 2 gitu. Gitu ya. Tapi jangan khawatir, karena di sini saya akan memberikan tablet penambah darah atau tablet FE. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu tablet FE? Belum tahu, Bu. Itu fungsinya untuk apa ya? Belum tahu ya. Ini tablet FE adalah tablet penambah darah yang mana fungsinya untuk menambah atau meningkatkan HB pada tubuh Ibu, gitu ya. Nah, Ibu, untuk yang selanjutnya, kebutuhan atau dosis diet besi bagi Ibu hamil. Bagaimana sih kebutuhannya? Berapa sih dosis yang harus dimiliki tablet penambah darah untuk Ibu hamil? Untuk kebutuhan Ibu hamil dalam tablet penambah darah, itu kebutuhannya adalah 90 tablet dalam masa kehamilannya. Nah, itu bisa diminum 1 kali sehari untuk tabletnya. Nah, mengandung apa sih tablet tambah darah itu? Gitu ya. Untuk tablet tambah darah sendiri mengandung 200 mg ferrosulfat setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Gitu. Nah, kenapa sih kalau Ibu hamil itu kok membutuhkan tablet penambah darah? Emangnya kenapa kalau kurang gitu ya? Alasannya kenapa kan gitu. Nah, untuk Ibu hamil, jika tablet tambah darahnya tidak diminum, jadinya nanti kekurangan darah, dan itu berlanjut sampai masa persalinan efeknya. Nah, untuk tablet tambah darah sendiri itu bisa membantu menambah asupan nutrisi pada janin. Yang kedua, mencegah anemia defisiensi besi. Yang ketiga, mencegah pendarahan saat masa persalinan. Dan yang keempat, menurunkan risiko kematian pada ibu ataupun janinnya karena perdarahan, gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada waktu dan cara minum zat besi yang tepat. Kapan sih waktu yang tepat? Gitu ya, Bu. Waktu yang tepat untuk minum tablet FE yaitu pada malam hari ataupun sebelum makan. Nah, untuk pada malam hari itu sebelum tidur ya, Bu. Biasanya cara minum tablet FE dengan air jeruk atau bisa juga dengan air putih. Kenapa kok air jeruk atau air putih? Untuk membantu penyerapan tablet FE itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga efek samping tablet penambah darah. Kalau obat pasti ada efek sampingnya ya, Bu. Nah, untuk efek samping tablet penambah darah sendiri nanti akan muncul rasa mual pada ibu, terus sembelit, habis itu fasesnya warna hitam kecoklatan gitu. Tapi itu hal yang normal, jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk emangnya kalau kurang darah harus minum obat? Enggak juga, tapi ada pembantu yang lain, yaitu seperti dari asupan makanan kita.
Misalnya kita bisa makan sayur-sayuran yang hijau, bisa makan healthy, kacang-kacangan gitu. Ibu biasanya suka sayur atau enggak? Saya itu kurang suka ya. Oh, kurang suka. Iya. Nanti dilatih ya makan sayur-sayuran yang hijau, kacang-kacangan, healthy gitu. Atau bisa daging yang warnanya merah. Nah, untuk bagaimana sih masak yang tepat, sayurannya itu dimasak gimana gitu ya. Kalau masak sayuran itu yang matang tapi nggak terlalu matang, juga nggak terlalu mentah. Nanti itu yang pas gitu. Nah, untuk yang sampai sini, apakah ada yang ditanyakan dari Ibu? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup paham ya? Baik, kalau gitu saya coba tanya pada Ibu, tablet FE ini kegunaannya untuk apa sih? Untuk mencegah anemia, biar darahnya itu nggak kurang gitu kan, Bu? Ya, bagus sekali. Nah, untuk kebutuhan ibu hamil berapa tablet? Kalau untuk ibu hamil itu 90 tablet, satu hari itu 1 tablet. Iya, gitu kan, Bu? Iya, bagus sekali. Nah, untuk nanti ibu ini saya beri diminum. Jika nanti habis bisa beli di apotek atau kembali ke sini lagi gitu ya. Iya. Baik, ini bukunya sudah selesai. Baik, terima kasih ya, Bu. Ya, Bukunya. terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, silahkan duduk nggih. Terima kasih, Bu. Diperkenalkan ya Ibu, saya Megan Ririn. Di sini saya jaga siang. Ini perkenalan terlebih dahulu dengan Ibu siapa nggih? Bu Rahma. Bu Rahma nggih. Usianya berapa Bu? 20 tahun. Usia 20 tahun. Alamatnya pundi? Karanganyar, Bu. Alamatnya Karanganyar. Baik Bu, di sini apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu, saya kan hamil sudah Iya. 2 bulan. Jadi saya mau mengecek dua nutrisi saya itu sudah terpenuhi atau belum dari bulan kemarin ke bulan ini. Apakah ada kenaikan nutrisi saya, berat badan saya apakah naik atau saya mengalami kekurangan nutrisi atau tidak gitu, Bu. Baik, berarti ini Ibu sedang ada 2 bulan, boleh pinjam bukunya. Baik, ini yang bulan kemarin juga periksa ke sini deh. Ini untuk pemeriksaan yang kedua untuk mengecek gizi Ibu apakah sudah cukup atau kurang gitu ya Bu, dari bulan kemarin sampai hari ini. Dan ini saya akan melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama, saya akan mengukur berat badan Ibu. Yang kedua, saya akan mengukur tinggi badan Ibu. Yang ketiga, saya akan mengukur lila atau lengan lingkar atas Ibu gitu. Baik, langsung saja ya Bu, kita langsung melakukan pemeriksaan yang pertama, berat badan terlebih dahulu. Kesini sebentar ya. Bisa dilepas. Baik, hasil timbang berat badannya adalah 50 kilo ya Bu. Saya cek. Untuk yang tinggi badan saya cek terlebih dahulu. Bisa meter kakinya. Baik. Sabar. Untuk yang selanjutnya saya akan mengecek lingkar lengan atas Ibu ya. Boleh yang tangan kiri kita terlebih dahulu. Smack Ibu. Jadi ini untuk nilainya 25 gitu. Jadi Ibu di sini hasil pemeriksaan Ibu yang kedua, yang pertama adalah 45 kilo ya. Ini naik 5 kilo dalam 1 bulan jadi 50. Untuk tinggi badannya 150. Untuk yang nilainya tadi 25.
Ini semuanya normal, perkembangan gizinya sangat baik dan aman untuk perkembangan janin dan tubuh ibu. Jadi di sini semuanya aman, insya Allah ibu dalam kondisi yang sehat, janinnya juga sehat, gizinya baik, dan nanti pemeriksaan yang selanjutnya semoga terus berkembang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, gitu ya Bu. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Sampun nggih. Ini bukunya saya kembalikan, ini sudah saya catat nggih. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Semoga sehat selalu, janinnya juga sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya Bu. Baik Bu, perkenalkan saya Bidan Lilin. Di sini saya jaga siang. Ini dengan Ibu siapa nggih? Bu Rahma. Bu Rahma. Usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Alamatnya mana? Karanganyar. Karanganyar. Baik Ibu, di sini apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, ini kan saya hamil yang pertama ya Bu. Ya. Jadi saya pengen kelahiran normal itu bisa atau tidak ya? Oh, berarti ingin periksa ya. Hamilnya nanti persalinannya bisa normal atau enggak. Kalau gitu nanti Ibu akan diperiksa dalam pemeriksaan panggul luar yang meliputi distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, dan lingkar panggul ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau gitu Ibu silakan berdiri terlebih dahulu. Di sini yang pertama saya akan memeriksa distansia spinarum pada tubuh Ibu ya. Ini didapatkan hasilnya 26 ya Bu. Untuk ke atas lagi distansia cristarum didapatkan hasilnya 28 ya Bu. Ini yang selanjutnya saya akan memeriksa conjugata externa, tangannya amit ya, di tulang simplicis sampai tulang lumbal kelima. Ini didapatkan hasilnya untuk 20 ya. Yang selanjutnya saya akan memeriksa lingkar panggul Ibu ya. Dimulai tulang simplicis pubis sampai melewati tulang sias, lalu lumbal kelima, tulang sias yang kiri sampai ke sini lagi. Ini didapatkan hasilnya ada 85 ya Bu. Baik, silakan duduk kembali. Ini saya jelaskan hasil pemeriksaannya ya Bu. Tadi distansia spinarumnya Ibu ada di 26. Jadi normal ya Bu, karena normalnya itu 23 sampai 26. Dan distansia cristarum 28 cm. Ini normal karena yang normalnya 26 sampai 29 cm. Dan conjugata externanya ini juga normal, ada 30. Dan lingkar panggulnya tadi 85 ya, jadi normal karena normalnya itu 85